Edifier X5 Pro dulu aja udah keren. Nih versi 2025-nya upgrade-nya nggak main-main musik lover. Kali ini gue mau bahas versi terbaru dari TWS yang dulu sempat jadi salah satu favorit gue, Edifier X5 Pro. Sekarang hadir versi 2025. Dan jujur, ini bukan sekedar facelift ya, tapi upgrade total yang bikin versi lamanya kelihatan jadi biasa aja. Penasaran kayak gimana gue nyobain TWS ini? Langsung aja kita bahas musik lover. Untuk Edifier X5 Pro versi 2025, harganya dibanderol 650.000. Fitur-fiturnya, Hybrid Active Noise Cancellation sampai minus 45 dB. Ada transparansi mode. Drivernya pakai 10 mm dynamic driver. Mic-nya itu 3 di masing-masing sisinya dan ada AI algoritmanya. Daya tahan baterainya dari buds-nya itu 16 jam. Sama case-nya total sampai 48 jam loh. Ada fast charging. Udah ada low latency mode. Bluetooth 6. Desainnya ringan dan ergonomik, jadi nyaman banget untuk dipakai. Sudah support IP55. Eartipsnya udah antibakterial, jadi aman banget buat kuping kita. Kompatibel sama Edifier Connex, jadi kita bisa ngatur banyak sekali customize di sana. Dan yang terakhir, Edifier Indonesia ngasih garansi sampai 18 bulan loh. Untuk spek dan paket penjualannya seperti ini. Overall musik lover, perbedaannya yang lama sama yang baru tuh kayak gini. Fitur dan speknya ini lengkap banget musik lover. Semua fitur yang ada di kelas harganya disematkan sama TWS ini. Dan bahkan lebih loh. Karena itu untuk fitur sama speknya gue kasih poin 9. Sekarang kita bahas desain dan build quality-nya. Pilihan warnanya ada black, ivory, pink, dan blue. Versi yang gue dapat itu versi yang blue. Overall, build yang versi lama sama yang 2025 ini mirip sih. Yang membedakan kalau yang baru yang 2025 itu ada inner tray-nya. Terus dimensinya agak beda nih. Secara umum, 2025 memang terkesan lebih tebal dan lebih gede. Kita coba bahas dengan detail ya untuk desain sama build-nya. Case-nya yang 2025 ini bentuk lonjong dengan bahan ABS. Finishing-nya doff, kelihatan rapih dan solid. Dimensinya juga cukup compact. Masih cukup mudah untuk digenggam seperti ini. Desainnya simple, minimalis, dan menurut gue terkesan modern loh. Di bagian depan ada logo Edifier dan indikator lampu. Bagian bawah ada USB-C charging dan tombol reset atau pairing-nya. Bagian belakang ada tulisan Edifier. Orientasi case-nya itu horizontal. Dan cara buka case-nya kayak gini. Di bagian dalam ada sepasang buds-nya. Bentuknya masih sama dengan versi yang X5 Pro lama sih, yang ada tangkainya. Dan ada 3 bagian utama dari TWS ini. Bagian tangkai, bagian shell, dan bagian nozzle atau eartips-nya. Di bagian tangkai ada tulisan Edifier. Ini juga bagian navigasinya dengan cara di touch. Di bagian atas tangkainya ada desain kayak sparkling gitu ya, kayak marble, kayak kelereng gitu. Transparan, ya menarik sih. Dan ada lubang untuk mikrofonnya juga di belakangnya. Di bagian tangkai yang sebelah bawah ada marking L atau R. Terus di paling bawah ada lubang mikrofon juga. Dan ada logam buat chargingnya. Shellnya berbentuk kayak biji melinjo, nggak terlalu besar ukurannya. Ada lubang di bagian atasnya, ini sepertinya lubang mic juga. Terus di bagian dekat nozzle-nya ada vent. Buat nozzle-nya ini bentuknya yang pendek dengan bore yang cukup besar. Filternya mesh, jaring, warna hitam. Eartips dari bahan silikon. Kalau gue pegang, cukup lembut. Buat nozzle-nya sendiri, pendek dengan bore sedang. Musik lover menurut gue, improve dari yang X5 Pro lama ke 2025. Dan menurut gue itu kerasa loh. Build-nya yang lebih tebal, ada ashtray-nya. Terus yang gue rasakan secara umum lebih solid. Karena itu gue kasih poin 7,5 untuk desain dan terutama build quality-nya. Sekarang kita cobain koneksinya, yaitu pairing sama latensi. Pas pairing awal termasuk cepet banget. Dan kerasa banget di Bluetooth 6-nya Edifier X5 Pro 2025 ini. Yang gue juga notice, ganti device sangat mudah dan cepet banget musik lover. Sedangkan untuk latensi, ini termasuk kecil banget. Bahkan gak kerasa sama sekali loh. Apalagi kalau mode low latency atau mode gaming. Itu benar-benar gak ada kerasa ada latensi loh. Semua sinkron antara suara dan gambarnya. Nah karena gitu, gue akan kasih poin 8,5 untuk koneksinya. Sekarang kita cobain fittingnya. Menurut gue, fittingnya masih mirip lah sama versi sebelumnya. Ceiling isolation bagus, fittingnya juga cukup snug, cukup stabil di kuping, dan cukup mudah untuk dapat fitting yang pas dan nyaman. Jadi buat gua nggak ada problem sama sekali untuk fittingnya. Ya masih nyaman dan aman aja. Karena itu gua kasih poin 7,5 untuk fittingnya. Sekarang kita cobain kualitas mic yang musik lover.
Music Lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Edifier X5 Pro versi 2025. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Ini adalah rekaman mic dari TWS Edifier X5 Pro versi 2025. Menurut gua kualitas mic-nya ini bagus loh. Suaranya jelas, clear, stabil, natural, dan kesannya kayak cukup tebel gitu. Terus kualitas noise reduction-nya ini bagus banget. Kerasa clear dan bersih suaranya. Ini salah satu yang menurut gue sangat improve dibanding versi yang X5 Pro yang lama. Terus kan yang lama itu cuma dapat satu mic di tiap sisinya. Ini dapat 3 Music Lover. Jadi makanya itu pasti akan kerasa banget improve-nya. Karena itu kualitas mic-nya gue kasih poin 8,5. Sekarang kita akan bahas sound quality-nya. Device yang gue pakai untuk review Samsung S23 Ultra, Spotify Premium. Terus gue pakai ANC-nya, settingan ANC-nya ya, yang high, sound effect-nya yang standar Edifier, terus sound mode pilih yang musik. Untuk versi yang ANC ya, dengan mode ANC on, suaranya berbeda dengan versi yang X5 Pro yang lama. Kalau yang 5 Pro lama itu V-shape kan dan cenderung agak tipis. Nah, yang 2025 ini beda Music Lover. Rasanya masih V-shape sih, tapi kesannya jadi kayak lebih tebal, lebih warm gitu, lebih berbody gitu, dan lebih smooth juga. Bassnya, kuantitinya jauh lebih besar dibanding yang versi X5 Pro lama. Ini lebih tebal, deep, berbody, impactnya juga lebih kerasa, lebih punch gitu. Tapi memang karena bassnya yang agak gede, gue sih ngerasa yang versi 2025 ini bassnya agak nyebrang sedikit ke bagian midnya sih. Sedangkan untuk midnya sendiri sebenarnya posisinya cukup di tengah. Jadi kalaupun kita dengerin vokal, masih kerasa tebel, clear, jelas, dan termasuk smooth dan halus. Nggak ada rasa kayak peak-peak itu nggak ada. Sedangkan treble-nya itu arahnya yang smooth, yang halus. Jadi menurut gue ini cenderung tipikal treble yang forgiving, nggak pedes, nyaman aja dipakai lama, dan nggak ada peak sama sekali. Menurut gue tuningnya ini aman banget Music Lover. Ini gue masih bilang all-rounder. Apalagi kan di aplikasinya ada preset tuning buat equalizer-nya. Bakalan cocok aja gitu. Sedangkan untuk mode suara yang lain, ada perbedaan Music Lover. Kalau ANC ini yang paling warm suaranya, yang ambient atau transparansi mode, ini yang paling kerasa open atau airy. Treble-nya kerasa lebih extend, bass-nya juga kerasa lebih terkontrol. Sedangkan yang semuanya off, menurut gue ini cenderung warm, tapi nggak sampai se-warm yang ANC. Buat mode gaming, suaranya paling V-shape, bass-nya gede, mid-nya kerasa mundur agak tipis, tapi treble-nya extend. Sedangkan untuk spatial sound, ini suaranya jadi luas banget. Jadi kayak reverb-nya banyak banget gitu Music Lover. Tapi kalau Music Lover pakai untuk misalnya nonton film, ini oke sih. Jadi kayak luas gitu. Untuk teknis suara, Edifier X5 Pro versi 2025 di kelas harganya termasuk aman banget. Detailnya cukup bagus, gue masih bisa dengerin micro detail, clarity-nya masih oke, resolusinya bagus. Tekstur suaranya kedengaran dengan jelas. Buat soundstage, tipikal soundstage yang bagus Music Lover, yang arahnya, pinpointnya itu semuanya jelas dan presisi, sesuai semua. Sedangkan untuk 3D imaging, kerasa masih cukup lega lah. Baik itu width-nya, depth-nya, height-nya juga masih lumayan. Separasi instrumen, nggak ada yang numpuk, semuanya kepisah. Buat transient, cukup cepat, ya cukup responsif dan cukup presisi kok. Dynamic range-nya juga oke, suara kecil gue bisa dengerin, jelas, nggak ada frekuensinya hilang. Suara kerasnya masih lumayan kekontrol. Tapi memang kalau kita fullin volumenya itu kerasa loh kalau bassnya itu gede. Sedangkan noise floor-nya ini termasuk yang clean, bersih, aman, black background. Kualitas ANC-nya termasuk bagus banget. Kerasa kedap, suara ambient tuh nggak kedengeran. Terus yang gue suka ada 3 pilihan. Kita bisa atur dengan high, medium, ataupun wind reduction. Di kelas harganya 600 ribuan, menurut gue ini bagus banget loh. Untuk transparansi modenya juga bagus ya, cukup natural. Terus ada levelnya loh, dari -3 sampai +3. Semakin tinggi semakin jelas kedengaran suara luarnya. Overall untuk ambience mode atau transparansi modenya itu cukup natural dan jelas. Gue juga nyobain TWS Edifier X5 Pro 2025 ini untuk kegiatan entertainment lain. Untuk main game, gue cobain di 2 game, Mobile Legends dan PUBG. Untuk latensi di kedua game ini kerasa aman aja, nggak ada rasa delay atau latensi, semuanya sinkron. Untuk suaranya sendiri, tuningnya, menurut gue di ML atau Mobile Legends ini pas banget. Terus karena bassnya yang gede, jadinya apa ya, gue ngerasa kayak lebih dramatis gitu efeknya, apalagi kalau lagi war. Untuk game FPS kayak PUBG, ini juga bagus karena soundstage-nya bagus dan presisi, jadinya arah langkah kaki, pinpoint itu jelas banget. Dapat banget kita bayangkan kayak jaraknya gitu.
Jadi menurut gue game FPS juga cocok buat ini. Nonton film, gue sih rekomendasi banget untuk film-film bergenre action. Kalau lagi war itu dapat banget, impactnya kerasa, deep, tebel, jadi kayak dramatis banget dan kita ada di scene-nya itu loh. Untuk film kayak genre drama, musikal, komedi itu juga masih oke. OST-nya itu kedengeran dengan baik kok. Dan masih cukup jelas untuk dengerin percakapan suaranya. Dari suaranya Music Lover, versi 2025 sama yang versi lama, menurut gua ada perbedaan, terutama di tuningnya. Kalau Music Lover suka yang warm, kemungkinan besar akan cocok banget sama yang versi 2025. Ya apalagi anak-anak bass head nih, karena impact bassnya lebih dapet. Tapi sebenarnya overall untuk teknis suaranya masih agak mirip loh. Untuk yang 2025 ini, sound quality-nya gua kasih poin 8. Edifier X5 Pro versi 2025 ini menurut gua punya upgrade yang signifikan dibanding versi yang lamanya, terutama untuk fitur-fiturnya. Bayangkan mic-nya udah ada 3 di masing-masing sisinya, pakai Bluetooth 6, daya tahan baterainya lebih panjang, desainnya juga kerasa lebih solid yang di 2025. Tapi memang kalau untuk teknis suara, gue pikir masih agak mirip sih antara yang versi lama sama yang versi baru. Tapi ya, seperti tadi gue bilang, yang suka bass ke 2025 aja deh. Untuk TWS kelas 600 ribuan, gue masih bisa rekomendasi nih Edifier X5 Pro yang versi lama dan terutama versi yang baru yang 2025. Tapi kan itu pendapat gue Music Lover. Bagusnya Music Lover cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan Music Lover percaya sama kuping sendiri. Yang sudah cobain versi 2025 ataupun versi lama, boleh dong kita ngobrol-ngobrol di kolom komen. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!